memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Linda Nurul Widianti, NIM 19 FAM 115. Ada teman saya Hauli Ratnawulan, NIM 19 FAM 116. Nur Khalifah, NIM 19 FAM 119. Hanifah Diwahyuni, NIM 19 FAM 120. Mela Ida Nadila, NIM 19 FAM 121. Dia Fitri Andini, NIM 19 FAM 129. Ika Maulana Dewi, NIM 19 FAM 140. Apa yang dimaksud dengan hipertensi? Menurut American Society of Hypertension, hipertensi adalah salah satu sindrom atau kumpulan gejala kardiovaskuler yang progresif sebagai akibat dari kondisi lain yang kompleks dan saling berhubungan. WHO menyatakan hipertensi merupakan peningkatan tekanan sistolik lebih besar atau sama dengan 160 mmHg dan atau tekanan diastolik sama atau lebih besar 95 mmHg. Berpendapat hipertensi adalah peningkatan tekanan darah di atas 140/90 mmHg. Sedangkan menurut Barner dan Sutrat, hipertensi juga diartikan sebagai tekanan darah persisten di mana tekanan darahnya di atas 140/90 mmHg. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipertensi merupakan peningkatan tekanan darah sistolik yang persisten di atas 140 mmHg sebagai akibat dari kondisi lain yang kompleks dan saling berhubungan. Dan poin kedua yaitu faktor resiko. Apa faktor resiko dari hipertensi? Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya hipertensi. Pada umumnya hipertensi tidak mempunyai penyebab yang spesifik. Hipertensi terjadi sebagai respon peningkatan kardiak output atau peningkatan tekanan perifer. Namun ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya hipertensi, antara lain: yang pertama, genetik. Adanya faktor genetik pada keluarga tertentu akan menyebabkan keluarga itu mempunyai risiko menderita hipertensi. Hal ini berhubungan dengan peningkatan kadar sodium intraseluler dan rendahnya rasio antara potasium terhadap sodium individu. Dengan orang tua dengan hipertensi mempunyai risiko 2 kali lebih besar untuk menderita hipertensi daripada orang yang tidak mempunyai keluarga dengan riwayat hipertensi. Selain itu, didapatkan 70-80% kasus hipertensi esensial dengan riwayat hipertensi dalam keluarga. Yang kedua, obesitas. Berat badan merupakan faktor determinan pada tekanan darah pada kebanyakan kelompok etnik di semua umur. Menurut National Institute for Health, prevalensi tekanan darah tinggi pada orang dengan indeks massa tubuh lebih dari 30 atau obesitas adalah 38% untuk pria dan 32% untuk wanita, dibandingkan dengan prevalensi 18% untuk pria dan 17% untuk wanita bagi yang memiliki indeks massa tubuh kurang 25 atau status gizi normal menurut standar internasional. Menurut Hall 1994, perubahan fisiologis dapat menjelaskan hubungan antara kelebihan berat badan dengan tekanan darah, yaitu terjadinya resistensi insulin dan hiperinsulinemia, aktivasi saraf simpatis dan sistem renin-angiotensin, dan perubahan fisik pada ginjal. Yang ketiga, jenis kelamin. Prevalensi terjadinya hipertensi pada pria sama dengan wanita. Namun wanita terlindung dari penyakit kardiovaskuler sebelum menopause, salah satunya adalah penyakit jantung koroner. Wanita yang belum mengalami menopause dilindungi oleh hormon estrogen yang berperan dalam meningkatkan kadar high density lipoprotein atau HDL. Kadar kolesterol HDL yang tinggi merupakan faktor pelindung dalam mencegah terjadinya proses aterosklerosis. Efek perlindungan estrogen dianggap sebagai penjelasan adanya imunitas wanita pada usia premenopause. Pada premenopause, wanita mulai kehilangan sedikit demi sedikit hormon estrogen yang selama ini melindungi pembuluh darah dari kerusakan. Proses ini berlanjut di mana hormon estrogen tersebut berubah kuantitasnya sesuai dengan umur wanita secara alami yang umumnya mulai terjadi pada wanita umur 45-55 tahun. Yang keempat, stres. Stres dapat meningkatkan tekanan darah sewaktu. Hormon adrenalin akan meningkat sewaktu kita stres, dan itu bisa mengakibatkan jantung memompa darah lebih cepat sehingga tekanan darah pun meningkat. Untuk yang kelima adalah kurang olahraga. Olahraga banyak dihubungkan dengan pengelolaan penyakit tidak menular. Karena olahraga isotonik dan teratur dapat menurunkan tahanan perifer yang akan menurunkan tekanan darah atau hipertensi, dan melatih otot jantung sehingga menjadi terbiasa apabila jantung
harus melakukan pekerjaan yang lebih berat karena adanya kondisi tertentu. Kurangnya aktivitas fisik menaikkan resiko tekanan darah tinggi karena bertambahnya resiko untuk menjadi gemuk. Orang-orang yang tidak aktif cenderung mempunyai detak jantung lebih cepat dan otot jantung mereka harus bekerja lebih keras pada setiap kontraksi. Semakin keras dan semakin sering jantung harus memompa, semakin besar pula kekuatan yang mendesak arteri. Untuk yang keenam adalah pola asupan garam dalam diet. Badan Kesehatan Dunia yaitu WHO merekomendasikan pola konsumsi garam yang dapat mengurangi resiko terjadinya hipertensi. Kadar sodium yang direkomendasikan adalah tidak lebih dari 100 mol, sekitar 2,4 gram sodium atau 6 gram garam per hari. Konsumsi natrium yang berlebih menyebabkan konsentrasi natrium di dalam cairan ekstraseluler meningkat. Untuk menormalkannya, cairan intraseluler ditarik keluar, sehingga volume cairan ekstraseluler meningkat. Meningkatnya volume cairan ekstraseluler tersebut menyebabkan meningkatnya volume darah, sehingga berdampak kepada timbulnya hipertensi. Untuk yang ketujuh adalah kebiasaan merokok. Merokok menyebabkan peninggian tekanan darah. Perokok berat dapat dihubungkan dengan peningkatan insiden hipertensi maligna dan risiko terjadinya stenosis arteri renal yang mengalami arteriosklerosis. Dalam penelitian kohort prospektif oleh Dr. Thomas S. Bowman dari Brigham and Women's Hospital, Massachusetts terhadap 28.236 subjek yang awalnya tidak ada riwayat hipertensi, 51% subjek tidak merokok, 36% merupakan perokok pemula, 5% subjek merokok 1-14 batang rokok per hari, dan 8% subjek yang merokok lebih dari 15 batang per hari. Subjek terus diteliti dan dalam median waktu 9,8 tahun. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu kejadian hipertensi terbanyak pada kelompok subjek dengan kebiasaan merokok lebih dari 15 batang per hari. Penyebab hipertensi. 1. Hipertensi primer. Pada kebanyakan orang dewasa, penyebab tekanan darah tinggi ini seringkali tidak diketahui. Hipertensi primer cenderung berkembang secara bertahap selama bertahun-tahun. 2. Hipertensi sekunder. Beberapa orang memiliki tekanan darah tinggi karena memiliki kondisi kesehatan yang mendasarinya. Hipertensi sekunder cenderung muncul tiba-tiba dan menyebabkan tekanan darah yang lebih tinggi daripada hipertensi primer. Berbagai kondisi dan obat-obatan dapat menyebabkan hipertensi sekunder. Berbagai kondisi tersebut seperti kondisi obstruktif sleep apnea atau OSA, masalah ginjal, tumor di kelenjar adrenal, masalah tiroid, dan cacat bawaan di pembuluh darah. Obat-obatan seperti pil KB, obat flu, dekongestan, obat penghilang rasa sakit yang dijual bebas, obat-obatan terlarang seperti kokain dan amfetamin juga dapat menyebabkan hipertensi sekunder. Gejala hipertensi. Seseorang yang mengidap hipertensi akan merasakan beberapa gejala yang timbul. Gejala yang muncul akibat hipertensi antara lain sakit kepala, lemas, masalah dalam penglihatan atau penglihatan kabur, nyeri dada, sesak nafas, aritmia, adanya darah dalam urin. Pengobatan non-farmakologi. Terapi non-farmakologis terdiri dari menghentikan kebiasaan merokok, menurunkan berat badan berlebih, konsumsi alkohol berlebih, asupan garam dan asupan lemak, latihan fisik, serta meningkatkan konsumsi buah dan sayur. Yang pertama, menurunkan berat badan bila status gizi berlebih. Peningkatan berat badan di usia dewasa sangat berpengaruh terhadap tekanan darahnya. Oleh karena itu, manajemen berat badan sangat penting dalam prevensi dan kontrol hipertensi. Yang kedua, meningkatkan aktivitas fisik. Orang yang aktivitasnya rendah beresiko terkena hipertensi 30-50% daripada yang aktif. Oleh karena itu,
Aktivitas fisik antara 30-45 menit sebanyak lebih dari 3 kali per hari penting sebagai pencegahan primer dari hipertensi. Yang ketiga, mengurangi asupan natrium. Yang keempat, menurunkan konsumsi kafein dan alkohol. Kafein dapat memacu jantung bekerja lebih cepat, sehingga mengalirkan lebih banyak cairan pada setiap detiknya. Sementara konsumsi alkohol lebih dari 2-3 gelas per hari dapat meningkatkan resiko hipertensi. Selanjutnya, pencegahan. Pengobatan hipertensi memang penting, tetapi tidak lengkap jika tanpa dilakukan tindakan pencegahan untuk menurunkan faktor resiko penyakit kardiovaskuler akibat hipertensi. Menurut Bustan MN 1995 dan Budistyo 2001, upaya pencegahan dan penanggulangan hipertensi didasarkan pada perubahan pola makan dan gaya hidup. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan meliputi 1. Perubahan pola makan, 2. Pembatasan penggunaan garam hingga 4-6 gram per hari, makanan yang mengandung soda kue, bumbu penyedap dan pengawet makanan. Yang ketiga, mengurangi makanan yang mengandung kolesterol tinggi, seperti jeroan, kuning telur, cumi-cumi, kerang, kepiting, coklat, mentega, dan margarin. Yang keempat, menghentikan kebiasaan merokok, minum alkohol. Yang kelima, olahraga teratur. Yang keenam, hindari stres. Tabel derajat hipertensi. Klasifikasi normal dari sistolik kurang dari 120 mmHg, TD diastolik kurang dari 80 mmHg. Prehipertensi, TD sistolik 120 sampai 139 mmHg, TD diastolik 80 sampai 89 mmHg. Hipertensi stage 1 140 sampai 159 mmHg, TD diastolik 80 sampai 99 mmHg. Hipertensi stage 2 lebih dari atau sama dengan 160 mmHg, TD diastolik lebih dari atau sama dengan 100 mmHg. Kemudian komplikasi hipertensi. Hipertensi merupakan faktor risiko utama untuk terjadinya penyakit jantung, gagal jantung kongesif, stroke, gangguan penglihatan, dan penyakit ginjal. Tekanan darah yang tinggi umumnya meningkatkan risiko terjadinya komplikasi tersebut. Komplikasi yang terjadi pada hipertensi ringan dan sedang mengenai mata, ginjal, jantung, dan otak. Pada mata berupa pendarahan retina, gangguan penglihatan sampai dengan kebutaan. Gagal jantung merupakan kelainan yang sering ditemukan pada hipertensi berat selain kelainan koroner dan miokard. Pada otak sering terjadi stroke di mana terjadi pendarahan yang disebabkan oleh pecahnya mikroaneurisma yang dapat mengakibatkan kematian. Kelainan lain yang dapat terjadi adalah proses tromboemboli dan serangan iskemia otak sementara atau transient ischemic attack atau TIA. Gagal ginjal sering dijumpai sebagai komplikasi hipertensi yang lama dan pada proses akut seperti pada hipertensi maligna. Yang pertama, otak. Stroke merupakan kerusakan target organ pada otak yang diakibatkan oleh hipertensi. Stroke timbul karena pendarahan, tekanan intrakranial yang meninggi, atau akibat embolus yang terlepas dari pembuluh non-otak yang terpajan tekanan tinggi. Stroke dapat terjadi pada hipertensi kronik apabila arteri-arteri yang mendarahi otak mengalami hipertrofi atau penebalan, sehingga aliran darah ke daerah-daerah yang diperdarahinya akan berkurang. Yang kedua, kardiovaskular. Infark miokard dapat terjadi apabila arteri koroner mengalami aterosklerosis atau apabila terbentuk trombosit yang menghambat aliran darah yang melalui pembuluh darah tersebut, sehingga miokardium tidak mendapatkan suplai oksigen yang cukup. Kebutuhan oksigen miokardium yang tidak terpenuhi menyebabkan terjadinya iskemia jantung yang pada akhirnya dapat menjadi infark.
Yang ketiga ada ginjal. Penyakit ginjal kronik dapat terjadi karena kerusakan progresif akibat tekanan tinggi pada kapiler-kapiler ginjal dan glomerulus. Kerusakan glomerulus akan mengakibatkan darah mengalir ke unit-unit fungsional ginjal, sehingga nefron akan terganggu dan berlanjut menjadi hipoksia dan kematian ginjal. Kerusakan membran glomerulus juga akan menyebabkan protein keluar melalui urin sehingga sering dijumpai edema sebagai akibat dari tekanan osmotik koloid plasma yang berkurang. Hal tersebut terutama terjadi pada hipertensi kronik. Yang keempat ada retinopati. Tekanan darah yang tinggi dapat menyebabkan kerusakan pembuluh darah pada retina. Makin tinggi tekanan darah dan makin lama hipertensi tersebut berlangsung, maka makin berat pula kerusakan yang dapat ditimbulkan. Kelainan lain pada retina yang terjadi akibat tekanan darah yang tinggi adalah iskemik optik neuropatik atau kerusakan pada saraf mata akibat aliran darah yang buruk. Oklusi arteri dan vena retina akibat penyumbatan aliran darah pada arteri dan vena retina. Penderita retinopati hipertensi pada awalnya tidak menunjukkan gejala, yang pada akhirnya dapat menjadi kebutaan pada stadium akhir. Kerusakan yang lebih parah pada mata terjadi pada kondisi hipertensi maligna, di mana tekanan darah meningkat secara tiba-tiba. Manifestasi klinis akibat hipertensi maligna juga terjadi secara mendadak, antara lain nyeri kepala, double vision, dim vision, dan sudden vision loss. Maka untuk penderita dengan tekanan darah tinggi, makanan yang diperbolehkan adalah A. Semua bahan makanan segar atau diolah tanpa garam natrium, seperti beras, kentang, ubi, mie, maizena, hukwe, terigu, dan gula pasir. Yang B. Ada kacang-kacangan dan hasilnya seperti kacang hijau, kacang merah, kacang tanah, kacang tolo, tempe, tahu tawar, dan oncom. Yang C. Minyak goreng dan margarin tanpa garam. Yang D. Sayuran dan buah-buahan tawar. Yang E. Bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih, jahe, kemiri, kunyit, kencur, laos, cabai, salam, serai, dan cuka. Bahan makan yang dibatasi adalah untuk diet rendah garam, pengguna daging atau daging, ayam atau ikan dibatasi paling banyak 100 gram per hari. Telur ayam atau telur bebek paling banyak 1 butir sehari. Terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat bagi kalian. Kalau kalian suka video kami, klik like-nya dan share pada teman-teman, saudara, emak, bapak, kakak, adik semuanya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung tugas kami. Apabila banyak salah ada kata dari kami mohon maaf sebesar-besarnya karena kami juga sedang belajar. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.